Hai guys, kembali lagi di channel Diana. Nah, bisnis itu gampang atau susah? Jawabannya adalah gampang teman-teman. Karena ada loh bisnis yang tidak membutuhkan modal yang besar, bahkan sama sekali tidak membutuhkan modal dan tidak perlu mengelola stok barang. Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai habis ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Enjoy the video! Jawabannya adalah bisnis dropship teman-teman. Apa sih itu dropship? Jadi, dropship adalah bisnis menjual kembali barang dari produsen tanpa harus memiliki stok barang. Nah, dropship ini bisa menjadi langkah awalmu untuk menjadi seorang entrepreneur. Di video sebelumnya, aku juga udah pernah buat video tentang perbedaan antara reseller dan dropship. Nanti linknya aku taruh di description box ya. Dan di video kali ini saya akan share 6 cara untuk memulai bisnis dropship. Simak video ini sampai habis ya, dan jangan di skip teman-teman agar kalian bisa lebih memahami langkah-langkahnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih produk. Jadi di sini kalian harus memilih dulu produk apa nih yang akan saya jual. Sebagai tipsnya, usahakan mencari produk yang kamu suka juga dan banyak dicari oleh orang. Tips ini akan membantu kamu untuk memahami target market atau target pasar. Nah, aku juga mau nyaranin ke kalian, usahakan kalian tuh mencari produk yang spesialis. Artinya, misalnya kalian mau menjual pakaian, usahakan tuh untuk fokus dulu menjual pakaian atau mencari produk pakaian. Jangan dulu beralih ke produk yang bermacam-macam atau bervariasi. Karena apa? Karena produk yang bervariasi atau bermacam-macam ini memang memberikan keuntungan yang lebih banyak, tetapi ini akan menyulitkan kalian dalam melakukan pemasaran dan membuat kalian tuh nggak fokus dalam bisnis ini. Jadi spesialis produk itu akan lebih baik sehingga kalian tuh bisa lebih fokus. Nah, kalau bisnis yang satu ini menurut kalian udah nggak laku nih, atau bisnis pakaian tadi udah nggak laku nih, baru nih kalian bisa beralih ke bisnis tas atau bisnis sepatu. Dan usahakan juga teman-teman untuk mencari produk yang menarik atau yang sedang tren. Misalnya saat ini trennya itu sedang baju tie-dye. Coba deh kalian mulai bisnis dropship dari baju tie-dye itu. Pasti itu banyak peminatnya karena memang lagi tren. Kayak gitu teman-teman. Langkah kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah mereset kompetitor. Jadi apa itu kompetitor? Jadi kompetitor itu adalah pesaing dalam bisnis kalian. Ya, yang namanya bisnis pasti kan ada pesaing di mana-mana. Pasti kalian akan menemukan yang namanya pesaing. Tapi persaingan ini atau pesaingan dalam bisnis itu tidak perlu untuk kalian hindari, karena bisnis yang banyak pesaing adalah bisnis yang banyak diminati oleh para konsumen, dan biasanya bisnis seperti ini itu akan langgeng. Dan teman-teman, kalau menurut aku pribadi, yang namanya persaingan itu justru akan memotivasi kita agar kita lebih bersemangat lagi untuk memajukan bisnis kita. Bagaimana cara kita untuk membuat bisnis kita yang tetap bertahan di pasar. Jadi, persaingan itu bukan hal yang harus kalian hindari, tapi persaingan ini harus kalian nikmati dan kalian jalani, dan gunakan itu sebagai acuan, sebagai motivasi kalian dalam memulai bisnis. Langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah memilih supplier yang tepat. Apa itu supplier? Jadi supplier ini adalah pihak pemasok barang. Jadi barang dari supplier ini yang akan kalian jual ke konsumen. Karena sistem dari dropship ini tidak menyetok barang, dia hanya akan bermodalkan foto saja dan mempromosikannya ke media-media sosialnya. Nah, setelah ada konsumen yang beli, maka dia akan mengkonfirmasikan ke pihak supplier tadi untuk melakukan packing dan pengiriman barang. Oleh karena itu, ketika barang tersebut tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka yang akan menerima rating buruk atau komplain dari konsumen adalah si pihak dropshipper. Nah, oleh karena itu, respon yang cepat, ketepatan waktu, dan kualitas barang atau mutu dari produk si supplier tadi itu harus kalian perhatikan sebaik mungkin. Supplier yang tepat dan supplier yang baik akan membantu keberlangsungan bisnis teman-teman. Aku saranin sih,
Kalau memang supplier teman-teman itu responnya lambat atau ketepatan waktunya kurang, mending kalian ganti atau cari supplier lain yang lebih baik dari si supplier ini. Karena teman-teman, supplier ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap bisnis kalian. Nah, untuk menemukan supplier, teman-teman bisa cari di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ataupun di media-media sosial. Langkah berikutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka toko online. Nah, jadi untuk memasarkan produk kalian atau mengoptimalkan pemasaran produk kalian, sangat bagus atau sangat baik ketika kalian memanfaatkan platform-platform media sosial seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Di situ kalian bisa membuka toko online, teman-teman. Jadi gini, misalnya produk kalian ini udah ada toko online-nya kayak gitu, udah kalian buka toko online-nya, pastikan konsumen atau orang-orang akan lebih percaya sama produk kalian. Dan mereka bisa melihat koleksi-koleksi barang yang kalian jual di toko online tersebut. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial, maka jangkauan pasar kalian tuh akan lebih luas, teman-teman. Apalagi dengan membuka toko online, ini memberikan keuntungan yang besar untuk kalian. Mengapa? Karena mungkin dulu orang-orang yang membuka bisnis, mereka harus punya tempat, harus punya lahan untuk membuka bisnis mereka. Sedangkan kemajuan teknologi sekarang atau era digital memudahkan kalian dalam mulai bisnis, teman-teman. Salah satunya tadi dengan membuka toko online. Kalian tidak perlu mempunyai tempat atau mempunyai toko fisiknya. Kalian hanya bisa dengan membuat toko online, kalian sudah bisa memasarkan produk kalian. Dan ini akan sangat memudahkan sekali dan menghemat waktu juga, teman-teman. Langkah terakhir atau langkah keenam yang perlu teman-teman lakukan adalah menarik pelanggan. Apa gunanya bisnis kalau tidak ada pelanggan? Bisa-bisa kalian tuh gulung tikar sebelum menikmati keuntungan. Oleh karena itu, bagaimana cara untuk menarik pelanggan? Yang pertama, tentu saja kalian harus mempromosikan dulu apa yang kalian jual. Yang kedua, berikan diskon. Nah, teman-teman, biasanya orang-orang itu akan cenderung lebih tertarik ketika ada diskon dari suatu produk. Nah, ketika ada diskon ini, mereka akan tergerak untuk memilih produk tersebut. Aku mau nambahin lagi nih, teman-teman, satu tips agar barang yang kalian jual laku atau kalian mudah dalam menarik pelanggan. Caranya adalah dengan cara menjual produk dengan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya ini bagus. Nah, mungkin kalian akan berpikir atau banyak yang mempunyai prinsip bahwa ada harga, ada kualitas. Tetapi teman-teman, berdasarkan pengalaman aku sendiri, karena aku juga sudah memulai bisnis online, banyak kok barang-barang yang kualitasnya ini bagus tapi bisa kita dapatkan dengan harga yang murah. Sekarang tuh zamannya udah canggih, teman-teman. Udah banyak banget marketplace seperti Shopee atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Di situ kalian bisa menemukan banyak sekali barang dengan harga yang murah tapi kualitasnya ini bagus, teman-teman. Kalian bisa memulai dengan coba kalian cek dulu toko-toko online yang ada di Shopee ini. Coba kalian tanya, ini bisa dropship nggak? Gitu. Biasanya mereka akan jawab, kalau bisa ya mereka jawab bisa, kalau enggak ya mereka jawab enggak. Jadi di e-commerce seperti itu biasanya banyak sekali barang-barang yang murah tetapi kualitasnya itu bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia video aku seputar share tentang cara untuk memulai bisnis dropship. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa support channel YouTube ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan silakan juga beri penilaian kalian dengan cara memberi komentar di kolom komentar dan like juga serta share ke teman-teman kalian. Oke, see you in the next video.